Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market meningkat tipis sebesar 0,59%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,86 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button, ya. Nah, kondisi BTC overall doing good ya, walaupun sempat sport jantung. Nah, ini benar-benar ngedropnya seperti roller coaster. Titik terendahnya itu di 114.518 ya, tapi apapun itu good newsnya daily close-nya masih tetap di atas. Ya, jadi penting ya untuk kita menunggu sampai benar-benar terjadi daily close, karena kemarin waktu BTC drop, wah udah mulai banyak tuh, wah udah nih kita hancur nih, hancur. Taunya enggak kan, mantul gitu ya. Ternyata dia berhasil bertahan di atas dari MA20. Tetapi jangan kita buru-buru celebrate dulu ya, karena ya konfirmasinya sebenarnya yang paling nyaman kita bisa confirm bahwa oke, momentumnya itu masih kuat adalah kalau BTC berhasil mantul di MA20 dan daily close di atas dari 120 ribuan lagi. Kalau dia mulai berhasil daily close di atas dari 120 ribuan lagi, nah itu adalah konfirmasi. Kemungkinan besar Bitcoin akan melanjutkan momentumnya, dan ya possibility sekali lagi besar dia akan lanjut membuat new all time highs. Dan bukan cuma satu ya, new all time highs beberapa gitu ya. Nah, di daily-nya overall ya cukup memberikan harapan, tetapi sayangnya di weekly-nya kita sudah bahas bahwa weekly kemarin itu nggak bagus. Ini pola shooting star, lebih tepatnya bearish shooting star ya. Nah, pola bearish shooting star ini, atau lebih tepatnya shooting stars in general, karena yang bullish maupun bearish tetap sama-sama nggak bagus untuk dalam bentuk si pola shooting star ini ya. Kita ambil contoh ke belakang deh ya. Shooting star drop, shooting star drop ya, shooting star lagi di mana nih ya? Shooting star. Nah ini shooting star drop. Shooting star ini ada sedikit nge-lag dulu, dia ngebikin bearish breaking top and then akhirnya drop lagi ya. Contoh lagi shooting star. Shooting star lagi di sini cuma nggak terlalu gede lah dropnya, tapi apapun itu tetap drop sih ya. Dan banyak lagi begitu. Jadi quite concerning. Nah, untuk bisa membuat si shooting star ini jadi ya kasarnya hanya fake out saja dihitungnya adalah ya kalau sampai kita bisa mengengulf dan weekly close di atas dari ya candle ini ya. Contoh yang jadi dihitungnya, wah udah nih hanya fake out saja tuh kayak di mana ya, kayaknya di tahun lalu atau tahun ini ya. Nah kayak di sini nih ya, kita bisa lihat dia membuat suatu shooting star, tetapi di minggu selanjutnya itu dia close di atas dari situ. Dia mengengulf candle sebelumnya. Nah, kalau itu terjadi, seringkali fake out. Contoh lagi, kita ambil saat shooting star terus ke engulf. Mana ya? Shooting star terus ke engulf. Ntar kita ambil contoh dulu ya. Nah, di sini nih. Nah, ini kan shooting star nih. Ini shooting star, ya possibility-nya drop. Tetapi di minggu selanjutnya dia mengengulf ya, dia weekly close di atas dari si candle sebelumnya ya, dia memakan si candle sebelumnya. Nah, kalau itu terjadi kemungkinan besar fake out gitu. Jadi ya sebenarnya PR di weekly-nya adalah ya weekly close di atas dari candle ini ya, minimal berarti di atas dari 119.100-an. Kalau itu bisa terjadi ya kemungkinan besar si weekly weekly candle ini bisa kita hitung sebagai wah ini kemungkinan besar fake out begitu ya. So, ya balik lagi PR besarnya tetap ke daily lagi sih ya. Paling gampangnya kalau kita mulai daily close di atas dari 120 ribuan gitu. Yaudah, itu aja ya. Itu kurang lebih untuk di daily dan di weekly-nya. Sekali lagi, a bit of a mixed signal. Di daily-nya looks good, tapi di weekly-nya still kind of bad begitu. Ya, PR-nya sekali lagi gue ulangin, untuk di weekly-nya adalah ya weekly close di atas dari 119.200-an, sementara untuk di daily-nya mulai daily close di atas dari 120 ribuan. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser dulu ke news. Nah, news ini juga penting. Kenapa penting? Karena lagi-lagi urusan Trump dan Powell ya. Nah, jadi kemarin basically si Trump ini datang ke HQ The Fed yang sedang lagi direnov. Dan kita tahu ya, itu si Powell itu dilaporkan ya oleh satu representatif Republikan di Kongres ya. Dia dituduh melakukan perjury ya, berarti
kasarnya berbohong di bawah sumpah lah begitu. Ya kan setiap kali lu mau testify kan harus bersumpah dulu ya. Sama di Indonesia juga harus bersumpah dulu. Ya tergantung agamanya. Kalau misalkan lu Kristen di atas Alkitab, kalau Muslim di atas Al-Quran dan seterusnya ya. Yang mungkin kalau yang Konghucu dan lain-lain gue nggak tahu itu disumpahin di atas apa ya. Tapi intinya ya begitulah ya. Nah si Powell ini ya kan dituduhnya gara-gara urusan renovasi ini begitu. Nah, jadi si Trump datang ke sana dan basically nge-pressure lagi si Powell untuk melakukan penurunan interest rate. Memang gila. Si Trump ini memang kalau udah mengejar satu hal itu terus dia kejar ya. Nah, statement yang menarik adalah besoknya. Besoknya Jerome Powell menyatakan bahwa dia yakin ya dia percaya bahwa Powell sudah siap untuk mulai menurunkan interest rate. Ini terjadi ya kata-kata ini keluar setelah kemarin dia mengunjungi si Bang Jerome. Ya, jadi ini bukan cuma sekedar ngomong-ngomong via Twitter gitu, saling ngomong gitu enggak. Si Trumpnya ngedatengin si Powell begitu ya. Dan di waktu bersamaan juga White House Budget Director-nya yaitu si Russell Vought juga ya terus ikutan mempertahankan api untuk urusan proyek renovasi The Fed yang sedang disorot begitu. Jadi ya kalau kita lihat sekilas ya ini adalah caranya si Trump. Ya dia bahkan dia bilang nggak akan menurunkan lagi si Powell kan ada statement lagi sebelumnya dia nggak akan nurunin si Powell. Tetapi si Trump mempressure si Powell untuk ya udah ngikutin kebijakan dia begitu dan nggak sendirian bahkan dia bawa juga si Russell Vought ya untuk ya bareng-bareng manasin si Trump bareng-bareng manasin si Powell untuk mengikuti kebijakannya ya. Tapi baik lagi ini masih baru statement dari si Donald Trump begitu belum ada pembuktian statement resmi dari the Fed begitu ya. Tapi ya at least dengan statement seperti ini ya si Trump pun pasti nggak mau terlihat konyol dong kalau sampai ternyata gagal lagi dan gagal lagi. Kali ini dia pertama kali gue denger dia yakin ya dia percaya bahwa Powell akan siap untuk menurunkan interest rate gitu ya. Gila dah ya. Nah seperti yang kita tahu sebelumnya Powell ini cenderung reluctant untuk menurunkan interest rate ya karena menurut dia impact dari tarif ke inflasi gitu ya. Bahkan di salah satu FOMC ya gue lupa kapan ya. Argumen dia untuk cutting rates ini adalah, ekonomi ini cukup kuat kok, masih cukup kuat sehingga menurut dia masih bisa menahan interest rate yang tinggi. Begitu. Walaupun sekarang ini sudah dibantah oleh salah satu Fed Governor ya, si Christopher Waller. Christopher Waller kemarin-kemarin sempat bilang, ini seperti apa ya? Ini terlihat kuat, tapi padahal ini sebenarnya udah gak kuat gitu menurut dia. Jadi kalau sampai the Fed tidak menurunkan interest rate, ini bisa berantakan semua. Nah, jadi di dalam dari the Fed sendiri pun yang tadinya semua statementnya sama, semua statementnya itu senada sama si Powell. Nah, faktanya sekarang mulai ada Fed Governor yang dalam tanda kutip mulai berani melawan si Powell. Begitu ya. Nah, mungkin plus lagi dengan pressure dari Trump, pressure lagi dari dari kasus dia dengan DOJ dan seterusnya. Nah, ini mungkin saja ini bisa akhirnya membuat si Powell menyerah dan mulai menurunkan interest rate gitu. Wah gila sih ini bener-bener. Aduh kalau Trump udah jadi presiden, nonton begini tuh udah kayak nonton sinetron kerasanya ya. Biasa politik US tuh lebih subtle. Waduh zaman Trump bener-bener bam pukul-pukulan langsung di depan gitu ya. Tapi sekali lagi ini baru statement dari ya si Trump dan ujung-ujungnya yang menurunkan kan bukan si Trump tapi board member dari FOMC kan. Nah jadi ya sudah kita tunggu saja sampai nanti FOMC seperti apa. Apakah statement dari Donald Trump ini beneran atau dia masih mengira-ngira saja begitu. Apakah kemarin ada perjanjian tertentu secara tidak tertulis dengan Powell? Ya itu semua akan kita bisa lihat nanti saat hasil FOMC dan juga hasil keputusan interest rate di bulan selanjutnya. Begitu ya di bulan ya Agustus atau September. Ya we'll see ya. Oke, itu kurang lebih untuk newsnya. Very exciting ya. Apabila ya ini mungkin jangan-jangan kita bisa balik lagi ngeliat ke sini dan kita bisa pinpoint, wah ini nih ya awal dari pivot the Fed. Mungkin aja. Tapi sekali lagi ya pembuktiannya harus nanti saat sudah keluar statementnya langsung dari the Fed. Begitu. Karena kalau sekarang ini masih kayak ya masih mungkin si Trump berusaha untuk terus mempressure lagi si Powell. Begitu ya.
Oke, economic calendar. Ini hari Sabtu, jadi seperti biasa hari Sabtu udah nggak ada data penting ya. Lebih tepatnya nggak ada bintang 3. Besok juga udah nggak ada. Jadi ya kita bisa lebih fokus ke technical analysis dan juga ya mungkin lebih ke news kayak tadi lah, begitu ya. Sip. Kita balik lagi ke chart. Untuk chart ini kita BTC udah bahas dengan beres lah ya. ETH, gila nih, ETH malah berhasil daily close di atas dari 3.689 ya. Ya, cukup menarik ya. Jadi alts malah outperform lagi BTC. Kalau kita bisa di sini, hype malah dia kemarin 4,92% ya, peningkatan yang signifikan di situ ya. XRP oke, masih minus tapi lebih tipis ya. Cardano juga dia malah naik juga 1,3 dan seterusnya. Jadi pihak BTCD kita bisa lihat di sini pada faktanya drop lagi begitu. Ini cukup unik ya. Kenapa? Karena balance sheet-nya sebenarnya turun begitu. Balance sheet turun sebenarnya. Ya, lagi-lagi mungkin karena ini ya, karena banyak news-news yang berhubungan sama si Powell yang terus di pressure untuk melakukan penurunan interest rate gitu ya. Ya gila lah, ini kayak sedikit kerasnya kayak dipalak ini ya. Tapi dipalaknya nggak main-main ya, dipalaknya dituduh perjury. Gila dah benar-benar ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya ya overallnya. Dan ya walaupun begini, walaupun benar ya ada pressure yang tinggi dari White House ya, tapi tetap ini masih lampu kuning begitu ya. Kita masuk ke lampu hijau itu apabila sudah benar-benar keluar statement langsung dari The Fed. Seperti di 2021 deh ya. 2021 kan diumumkan bahwa oke, mereka akan mulai menurunkan interest rate gitu. Lalu mereka akan mulai meningkatkan balance sheet begitu. Bahkan ya apa namanya, kalau mau di medianya sih paling gampang lu cari statement-statement seperti The Fed's pivot. Wah, kalau udah keluar kata-kata seperti itu, ya possibility-nya ya itu udah benar-benar masuk ke lampu hijau. Nah, semoga tidak telat seperti yang kemarin kita bahas sama Bro Rico Naru ya. Karena pivot yang telat itu market nggak selamat. Begitu. Seperti di tahun 2000, 2007 gitu, nggak selamat ya. Nah, jadi ya semoga yang dikatakan sama Christopher Waller beberapa minggu lalu itu yang nggak sampai kejadian. Karena benar sekali ya, Christopher Waller ngomong, mungkin terlihatnya market masih oke. Tapi kalau ini nggak pivot sekarang, kalau kita tidak menurunkan interest rate sekarang, ini market bisa berantakan. Begitu ya. Jadi labor market cuma terlihat kuat sekilas, tapi sebenarnya kalau rumah tuh kayak di luar kayak oke-oke aja, tapi di dalamnya sebenarnya fondasinya udah busuk begitu ya. Nah, jadi sekali lagi ya semoga pivot ini terjadi sebelum telat. Karena kalau telat kagak guna itu pivot. Gitu ya. Sip. Beres kali ya. Kita udah beres semua makronya. Sekarang tinggal kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa lihat di sini sudah terjadi tes pertama di EMA 20 sebagai support. So, kita bisa limit posisi long di EMA 20 karena sudah terjadi tes pertama kemarin. Apabila terjadi tes kedua, kita bisa buka posisi longnya. Target TP boleh pertimbangkan di yang pertama di 117.758, ini yang paling konservatif. Yang lebih agresif di sini di angka 119.300-an ya. Nah, untuk posisi spot ada di EMA 20, lalu juga ada di angka 111.752 dan di MA 50 ya. Next Ethereum. Untuk Ethereum aduh asik nih, terutama buat yang konservatif ya. Kalau buat yang agresif mungkin posisi shortnya masih belum ya, masih ada nih, masih dipegang ya. Buat yang konservatif kan shortnya udah profit nih dari tanggal 24 Juli ya, berarti udah 2%-an kalau nggak salah ya. Coba kita cek. 2%. Ya, sekitar 2%-an profit. Nah, udah gitu hari ini sudah profit lagi ya. Cuma versi kebalikannya. Retest 1, retest 2 di angka 3.689. Sudah kebuka posisi long dan kena lagi target TP. Wah, asik nih ya. Ethereum lagi sangat generous sepertinya kita ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 3.699, 3.474 dan di 3.320 ya. Sip, itu kurang lebih untuk setupnya. Next kita ke wejangan. Untuk wejangan ini sih lebih ke para newbies ya. Lebih ke para newbies. Karena kalau buat yang intermediate sampai advance sih kalau gue rasa udah aman lah ya. At least yang gue lihat sudah aman lah ya. Tapi untuk para newbies yang masih kasarnya buta, hati-hati. Sekarang sepertinya market sudah mulai udah mulai sedikit overhype lagi lah gitu ya. Wah, kita bakal kayak mendadak begitu. Vibe-nya udah mulai begitu lagi tuh ya. Udah sedikit kayak di 2024 lah gitu ya. Di 2024 juga kan banyak yang seperti itu ya. Wah, altcoin season gampang 100x, 200x. Itu ringan sekali ngomong seperti itu ya. Dan sebenarnya gini, yang lebih sedikit bikin concerningnya apa? Karena kita possibility masuk ke altcoin season semakin besar, jauh lebih besar dibandingkan 2024. Menurut gua di 2024 tuh nggak make sense kalau kita masuk ke altcoin season. Karena datanya tidak mendukung begitu kan, dan akhirnya kejadian data tidak mendukung, ya nggak dapat altcoin season begitu kan ya. Nah kali ini data sudah lebih mendukung, kita sudah masuk ke lampu kuning, sebelumnya bahkan belum masuk ke lampu apa-apa, masih lampu merah gitu ya. Sekarang udah lampu kuning dan dari hari ke hari semakin bagus. Nah tapi yang seremnya apa? Takutnya seperti ini, takutnya nanti ekspektasinya itu terlalu berlebihan begitu ya. Sekarang gini deh, buat lu yang udah actually lama di market, udah dari awal 2022, gue tanya ke lu, kalau ada satu aset nge-10x itu luar biasa gak? Luar biasa kan? Ya. Nah tapi kalau lu mindset dari awalnya ya, lu mempersiapkan dirinya, wah gue pengen 100x nih, katanya gampang 100x, wah kripto begini-begini tiba-tiba kaya gitu ya. Lu dikasih 10x, masih nafsu, wah 10x masih kecil, nanti 100, ujung-ujungnya gak sampai 100 malah minus. Dan itu bukan gue cuma asal ngomong ya, di cycle sebelumnya ya sudah berapa kali kejadian gitu ya. Contoh kayak dulu tuh yang gue masih inget tuh kasus Shiba tuh dulu. Shiba kita bahas dari zaman kapan, udah lama lah Bang, itu udah lama lah pokoknya ya. Nah, kita bahas di situ udah sempat orang-orang udah ada yang profit dan lain-lain. Nah, kita ingatkan, oke, hati-hati TP ya. Ini ada SOP TP. Wah, nggak ada TP-TP ya. Kita tuh yakin. Kita yakin dengan project ini. Kalau lu TP artinya tidak yakin. Wah, hati-hati. Itu akan semakin banyak tiba-tiba orang seperti itu karena targetnya mungkin belum kena, atau juga bisa yang lebih konyol lagi adalah dengan sense of community gitu. Wah enggak, kita komunitas kuat, nggak ada TP-TP, kita sama-sama kaya bersama, ujung-ujungnya apa? Glosor dan nggak pernah balik lagi begitu ya. Contoh juga lah Buff Doge tuh dulu ya. Buff Doge itu sebenarnya satu contoh lagi benar-benar pembuktian bahwa manusia itu kalau udah kebawa nafsu lupa semua gelap mata gitu ya. Jadi Buff Doge itu adalah satu meme coins yang dulu sangat populer. Kenapa? Ya gampang, karena cuan. Itu dia cuannya kalau dari lu beli dari bawah banget tuh bisa sampai ratusan ribu ya, ratusan ribu %. Wah ya, luar biasa. Nah, tetapi apa? Ternyata tim devnya ketahuan bahwa dia menarik liquidity dari ya berbagai macam DEX yang dia ada pairnya begitu loh ya. Nah itu kan jelas, itu salah satu cara untuk rug pull gitu kan. Dan itu terbukti di blockchain. Udah ada yang nge-expose juga nih buktinya nih. Buktinya bahwa tim dev melakukan penarikan liquidity. Itulah. Tetapi ya baik lagi karena mungkin sudah gelap mata, ya sudah kebawa nafsu pengen kaya mendadak.
ya dibahas mengenai itu jadi merasanya, wah ini kita diserang, kita diberikan berita palsu. Padahal bukan berita palsu, bisa dicek kok. Ya kita salah satunya itu sampai seminggu isi komen kita semua cuma bacotan dari para pencinta Buff Doge. Wah bacot lu, tahu apa lu? Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Gue nggak ngomongin Buff Doge lagi di situ. Gue cuma mengingatkan di satu video, hati-hati. Tim devnya ini sudah ketahuan melakukan penarikan liquidity. Wah dibilangnya gue memberikan berita palsu dan lain-lain. Padahal itu berita, bukan berita palsu. Itu lu bisa cek sendiri. Itu ada di blockchain semuanya. Ya, nah tapi itu dia seremnya kalau sampai sudah bukan pakai otak, tapi udah semuanya pakai perasaan. Begitu. Jadi fakta data statistik pun nggak peduli. Begitu. Nah itu yang udah sangat berbahaya. Dan percaya atau enggak, dari cycle ke cycle pasti akan selalu ada masa-masa seperti itu. Ya, masa-masa overhype, masa-masa wah kita pokoknya semua akan kaya bersama. Wah pokoknya yang vibe-nya nggak sama langsung wah bangke ini orang tidak percaya, orang tidak beriman gitu kasarnya. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai ke bawah gila seperti itu. Ya, karena kalau udah gila, lu dikasih profit udah gede pun lu nggak akan TP. Udah dikasih SOP untuk TP pun lu nggak mau. Lu ngerasa akan lebih lagi, perlu lebih kaya lagi, perlu lebih besar lagi, perlu lebih naik lagi, perlu lebih ngepam lagi. Dan ujung-ujungnya nggak kesampaian. Itu berapa banyak orang yang akhirnya jadi minus, gitu ya. Jadi minus karena bukan gara-gara nggak dikasih kesempatan buat profit, nggak, udah dikasih kesempatan profit dan gede profitnya, tapi ke bawah nafsu, ke bawah narasi-narasi yang kurang masuk akal gitu ya. Jadi hati-hati terutama untuk para newbies. Kalau buat yang intermediate sampai advance gue perhatiin sih malah ngebantu untuk mengingatkan juga, which is good ya, bagus banget tuh ya. Karena sekali lagi kebiasaan buruk tuh gampang, nggak usah diajarin. Kebiasaan buruk masuk sendiri, nempel sendiri, udah ada kayak setannya nempel sendiri. Tapi kebiasaan baik itu susah banget buat kita ingat gitu, buat kita adopsi begitu ya. Jadi ya semoga ya ini nggak cuma sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya, karena gini deh, gua sih udah nggak terlalu peduli kalau orang lain yang nggak mau sih, ya udah nggak apa-apa, terserah, nggak apa-apa kalau orang yang nggak mau nggak usah, it's okay. Tapi gua ya kasihan aja kalau sampai ada orang yang sebenarnya mau belajar tapi ya tergelincir ke mud hole itu gitu, mud hole orang-orang yang terlalu sengklek gitu otaknya ya. Jadi ya semoga nggak sampai kena yang begituan lah. Ya, setiap kali mulai ada janji-janji yang gak make sense dan keluar kata-kata deterministik pasti tidak mungkin ya, apalagi ditambah dengan lu kalau nggak percaya gue lu apa, lu nggak percaya lu begini. Itu adalah red flag yang berulang begitu. Nah jadi itu pattern-pattern yang lo bisa recognize buat lu para newbies, ya itu adalah pattern yang harus lu hindari orang-orang yang seperti itu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pegang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.